udah diluangkan untuk kita sama-sama untuk launching Ebenezer Kit ini. Oke? Ya, di sini kata kuncinya itu satu, pembaruan. Ya, jadi Ebenezer Kit ini adalah pembaruan dari ABI. Jadi pembaruannya itu apa? Selama ini ABI kita terus terang dari guru-guru lebih cenderung arahnya itu adalah tempat penitipan anak. Ya, jadi bahasa kita ini tempat penitipan anak. Kenapa? Anak-anak di bawah daripada di ibadah lari sana lari sini dibawa naik, setiap ibadah ada. Jadi di sini tempat penitipan anak. Tapi di kita sekarang ada mau pembaruan. Pembaruannya itu seperti apa? Nih, yang pembaruan pertama ini kita mau memperbarui dari diri kita sendiri dulu. Kita mau namanya komitmen guru-guru sekolah minggu. Itu kita kemarin udah satu hati. Kita ngerancang Ebenezer Kit ini dari tahun 2012. Kita komitmen satu hati. Ayo kita mau merancang suatu sekolah minggu yang bukan untuk ya pelayanan asal-asalan, karena sekolah minggu ini adalah tanggung jawab yang besar karena kita menyiapkan generasi yang udah dipercayakan, generasi awal yang dipercayakan pada kita. Jadi kita sendiri dari ABI, dari Ebenezer Kit, pembaruan pertama adalah komitmen kita sendiri. Next, yang kedua adalah gereja. Gereja sendiri awal dari ini kita juga mengajukan dana, ya. Dan kalau Bapak Ibu yang pernah sering ibadah naik ke atas, ruangan ini udah mulai berubah. Berubahnya dari apa? Dari korden, cat udah dirapikan. Kemarin kalau yang pernah ngalamin nungguin anak kecil-kecil pasti keringetan. Kenapa? AC-nya kurang dingin. Sekarang gereja udah melengkapi tiap ruangan. Nanti di sekat ini 1,5 PK, jadinya udara juga ini. Jadi dalam arti gereja sendiri ini mensupport melalui dana juga. Istilahnya memodalin awal kita lah. Jadi kita mau berubah tapi gereja pun mensupport seperti itu. Jadi yang disebut gereja itu juga Bapak Ibu ini juga gereja plus jemaat umum itu juga gereja. Jadi dana itu kan dapat dari jemaat semua ya. Jadi gereja. Yang terakhir ini yang kita akan harapkan ya. Yang kita harapkan adalah orang tua murid juga aktif di tempat ini untuk mendukung kita Ebenezer Kit ini. Jadi tadi juga saya dapat masukan dari Kak Seba ya. Kak Seba kasih saya orang tua sendiri ini harus aktifnya dalam apa? Satu, dalam doa. Ya, kita akan sukar sekali kalau Bapak Ibu tidak mendoakan anak Bapak Ibu, terus kita kasih firman itu susah untuk masuk. Doa itu sangat penting ya. Yang kedua butuh yang namanya daya dari sini nih, tenaga. Karena apa? Kita sendiri guru-guru kita terbatas. Kita nggak bisa yang namanya mengendalikan anak kalau nggak bantu dari Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, kalau kita butuh support dana juga untuk memajukan ini. Nanti akan saya jabarkan satu-satu apa sih yang bakal yang kita perlukan ya. Oke, jadi pembaruan di Ebenezer Kit ya bisa jalan kalau kita sama-sama kompak nih, dari guru, dari gereja, dan orang tua sendiri ya. Next. Ini kita awalin untuk Ebenezer Kit ini nanti dibagi menjadi 4 kelas, dan 4 kelas ini baru aktif di yang siang. Kenapa kita baru aktif yang di siang? Balik lagi, saat ini sumber daya guru terbatas, jadi kita lebih ke arah aktifnya yang siang. Oke. Nah, dibanding ABI yang kemarin itu kita ada namanya kelas baru. Kelas baru sendiri ini adalah kita sebut kelas Abraham. Abraham ini pesertanya adalah dari 0 bulan sampai di bawah 3 tahun ya. Dari 0 bulan sampai di bawah 3 tahun. Jadi selama ini kita juga bicara sama gereja. Kemarin saya sudah diskusikan, kebetulan saya juga punya anak bayi yang sekarang udah hampir 2 tahun.
waktu itu istri saya juga kesulitan tiap kali ibadah di bawah, ya kan, namanya punya bayi, mau ibadah susah karena begitu bayinya nangis, yang dilakukan apa? Tolong dong dibawa keluar anaknya, ya kan? Nah, sedangkan apa namanya di sini nggak ada yang namanya nursery room tuh nggak ada, artinya di atas. Ketika istri saya mau menyusuin bayinya juga rasanya nggak nyaman, makanya kita bentuk kelasnya kelas Abraham. Walaupun saat ini sejak ada kelas Abraham ini kita juga di lantai 3 ada sekarang namanya nursery room di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mendengarkan firman sambil ingin menyusuin anak atau apa itu ada di lantai 3. Tapi di kelas Abraham ini kita juga ada kelebihan lagi. Kita ingin yang namanya membuat komunitas ibu-ibu yang baru punya anak. Yang namanya ibu, saya ngerasain istri saya itu kadang sharingnya ke temen, sharingnya ke keluarga, ini gimana ya, aku punya anak ini gimana ya, punya anak. Jadi apa namanya, kebetulan orang tua saya ada di Jawa, makanya dia kebanyakan sharing, baca-baca dari buku Mother and Baby, Parenting, Ayah Bunda. Jadi seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau di kelas ini juga ada namanya komunitas. Komunitas itu dalam arti saling berbagi, saling sharing. Jadi Bapak Ibu bisa saling sharing nextnya tuh anaknya seperti apa. Dan awal dari sekolah minggu ini juga dari kelas Abraham ini. Jadi anak-anak juga sampai di bawah 3 tahun, sampai umur 3 tahun masuk ke sekolah minggu lebih kita beradaptasi lebih enak. Next. Ini Ishak sama udah ada dari sebelumnya, cuma bergantian nama aja dari kelas Ishak. Ini umur 3 tahun sampai di bawah 6, jadi TK, playgroup, TKA, TKB. Nanti kita sebutnya playgroup, TKA, TKB, ini nanti akan tergabung dalam kelas Ishak. Next. Kelas Yakob ini 6 tahun sampai di bawah 9 tahun. Atau kelas 1, 2, 3. Next. Kelas Yusuf ini juga sudah ada dari sebelumnya. Kelas umur 9 tahun sampai di bawah 12 tahun. Jadi kelas 4, 5, 6. Karena setelah nanti SMP itu kita sebutnya nanti udah masuk ke youth. Oke, next. Nah, untuk pagi sore untuk saat ini kita masih trial di dua kelas, yaitu kelas Ishak dan kelas Yakub. Jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai anak bayi, ya mulai berpindah ke kelas siang. Jadi ibadah siang, jadi bisa sharing komunitas. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang punya anak 4, 5, 6 diharapkan untuk bisa pindah ke siang juga. Karena apa? Kita juga 4, 5, 6 ini kita mau nextnya nih remaja, youth sendiri di kita ini ibadahnya adalah ibadah siang. Jadi kalau anak udah terbiasa ibadah siang, untuk masuk ke youth nanti akan lebih mudah. Oke, next. Nah, ini beberapa ini kebaca Bapak Ibu? Enggak ya? Oke, saya akan sekilas saja. Kita akan mulai ini kira-kira masih seperti sama. Kita akan mulai ini setengah 11. Anak-anak di bawah setengah 11 bisa naik ke atas. Nanti kita ke depan ini juga akan menyiapkan permainan. Jadi anak-anak main biar suasana permainan, suasana sukacita itu ada dulu ya. Jangan mungkin namanya anak lagi habis diomelin sama kita atau ditegur sama kita, moodnya jadi jelek, ketika naik udah nggak enjoy. Tapi kalau begitu ketemu temennya, biasanya mereka main-main lebih enak. Kita setengah 11, kita juga nanti sebelum setengah 11 ada permainan. Nah, untuk kelas Abraham ini kita masing-masing kelas tuh punya ibadah masing-masing. Kenapa ini ya? Kita sesuaikan dengan porsi penangkapan masing-masing anak. Untuk kelas Abraham 15 menit pertama itu nanti kita akan sosialisasikan untuk bermain dulu. Jadi 15 menit pertama itu bermain bersama, nanti didampingi, nanti di depan kita juga akan ada nama mainan-mainan baby. 15 menit kemudian kita akan bernyanyi bersama, dan di sini kita akan menggunakan tape. Jadi lagu sudah ada CD, lagu tape. Karena namanya anak umur mungkin setahun, 2 tahun suruh belajar nyanyi susah. Tapi setidaknya mendengarkan dan gurunya nanti akan gerak, setidaknya anak tuh masih bisa melihat, mengamati, oh ini nyanyinya seperti ini, oh ini gerakannya seperti ini.
Jadi secara 15 menit seperti itu. Untuk firman Tuhan sendiri kita juga kasih waktu 15 menit karena namanya bayi untuk kita cerita pasti susah. Tapi kita tetap istilahnya menabur firman karena ini untuk kedepannya jadi apa? Kita menuainya di kedepannya. Jadi kita tetap tabur firman. Ada yang namanya nanti kita meal time. Jadi kita sama-sama. Jadi kita akan membiasakan anak-anak ini waktu firman, waktu pujian tidak untuk dikasih susu, dikasih ini. Kita sediakan waktu. Jadi kita mengajarkan anak ke depan itu untuk menghormatin waktu ibadah itu tidak ada namanya makan, tidak ada namanya menyusui lagi. Nah, nanti waktu ini ada meal time-nya 15 menit. Setelah itu sisanya baru porsi yang namanya diskusi guru-guru. Nah, kita targetnya 2 bulan sekali kita mau mengundang namanya dokter anak. Dan kebetulan di bawah dokter Yunus itu udah komitmen dengan saya untuk mau isi di kelas ini. Jadi dokter di bawah dan ke depan dia bilang dia mau ngajak dokter-dokter Kristen yang tergerak untuk pelayanan di sini juga. Jadi kita mau bikin ke depan ya sekali-sekali akan ada namanya seminar anak. Oke, next. Kelas Ishak ini tidak jauh beda dengan kelas Abraham. 15 menit pertama itu bermain, sosialisasi juga. 15 menit kita ke depan mengajarkan namanya toilet training. Toilet training itu dalam arti membiasakan dari ini ya kita cuci tangan, toilet. Jadi waktu ibadah tidak terganggu dengan kak pingin pipis, kak pingin ke belakang. Nah kita biasakan karena kalau kebetulan di sekolah anak saya ada waktu itu, jadi waktu pelajaran tidak terganggu. Kita berkasih waktu 15 menit. Setelah itu pujian 15 menit dan firman Tuhan 15 menit. Jadi porsinya masih sama setengah jam. 15 menit pujian, 15 menit firman Tuhan. Setelah itu baru kita meal time, acara makan bersama juga, makan biskuit, makan kue. Jadi kita istilahnya kalau di sekolah itu istirahat. Jadi membagi mereka itu ada waktu istirahatnya untuk jadi makan sama juga, makan tidak dalam waktu pujian dan tidak waktu firman Tuhan. Ya, setelah itu baru nanti kita mau ada namanya aktivitas, mungkin bisa aktivitas bermain, aktivitas menghafal ayat, nanti ada di situ. Jadi itu kira-kira porsinya Ishak seperti itu. Next. Nah, porsinya Yakub ini sudah mulai namanya ditambah untuk pujian dan firman Tuhannya. Jadi 15 menit sama, kita mau adakan permainan, mereka sama biar mereka sendiri bisa menyatu dengan teman-temannya. Kita mungkin nanti ke depan ada namanya main ular tangga rohani, ini lagi dalam proses pembuatan. Mungkin kita sediakan buku-buku bacaan rohani. Nah ini juga yang masih kita anggarkan. Jadi setelah itu kita kasih porsi 25 menit. Ini udah mulai nambah, yang tadinya 15 menit pujian kita tambah jadi 25 menit pujian. Pujiannya 25 menit. Nah setelah pujian kita karena toiletnya kita terbatas, kita mundurkan. Jadi buat anak yang kecil-kecil dulu yang ke toilet. Setelah itu kita berikan waktu ke toilet bagi anak-anak yang mau kencing. Jadi kasih 5 menit karena kita anggap udah mulai besar. Jadi mereka diharapkan punya kesadaran sendiri kalau jadi waktu firman tidak ada lagi yang namanya kak saya mau ke toilet, kak saya mau ini. Jadi benar-benar kita waktu firman ya kita bisa kasih yang terbaik. Firman Tuhan sendiri kita kasih waktu 20 menit ya. Jadi yang dari 15 menit kita naikkan porsinya 5 menit jadi 20 menit. Terus di situ nanti kita juga habis firman kita sama break, istilahnya istirahat, kita kasih waktu aktivitas dan snack. Jadi nanti sekitar 15 menit. Dan setelah itu kita tutup dengan mengajarkan mereka untuk hafal ayat hafalan. Oke, next kelas Yusuf. Nah, kelas Yusuf ini kita mulai mengarahkan ke kelas ibadah. Ibadah yang mungkin Abi lakukan. Jadi porsinya sudah mulai begitu datang kita ada namanya pujian dan kita mulai di sini mengajarkan namanya penyembahan.
penyembahan, dan kita ajarkan kesaksian. Nah, metodenya ini benernya itu adalah metode yang kita ingin menyatukan dengan remaja. Remaja kita Youth Master Plan yang di bawah ini, arah ibadahnya seperti ini: ujian, kesaksian, penyembahan. Jadi ketika mereka nanti pindah ke remaja atau youth, mereka sudah tidak kaget lagi. Jadi porsi penyembahan itu setengah jam berikutnya adalah firman Tuhan, baru adalah snack dan toilet time, istirahat. Habis itu baru kita menghafal ayat dan aktivitas. Ya, nah itu kira-kira Yusuf. Oke, next. Nah, ke depan kita ada yang namanya kartu absen. Nah, kartu absen yang Bapak Ibu anak-anak pasang ini tolong dicek namanya, nama lengkapnya udah bener, pengejaannya udah bener, tanggal lahirnya udah bener atau belum. Karena kita berhubungan tanggal lahir tuh berhubungan nanti kita mau kasih kado, ya. Kasih kado kalau sampai tanggal lahirnya salah atau kita salah mengasih kadonya, ya kasihan anak-anak ya. Atau ada anak yang nggak terdata tanggal lahirnya, kasihan juga. Dan kedua, nama lengkapnya itu kita fungsikan untuk membedakan, karena di sini ada Jocelyn, nanti ada Jocelyn lagi, nih Jocelyn yang mana. Nah, setidaknya kita juga bisa protek dari foto. Jadi Bapak Ibu ke depan saya minta foto 2x3, masing-masing anak itu saya minta 2, satu untuk ditempel, satu untuk data di kita. Ya. Nah, di sini nanti juga ada nama panggilan, karena nanti nama panggilan saat ini mungkin kalau yang besar-besar tahu ditanya nama panggilannya siapa, tapi yang kecil-kecil mulai nanti dicatat, jadi nanti kita buat data. Di baliknya itu adalah kartu absen. Jadi itu udah ada tanggal-tanggalnya ibadah Ebenezer itu tanggal berapa. Nanti setiap datang kita akan cat, ya. Ke depan kita mungkin ini masih planning. Kalaupun misalnya kita ada misalnya kaos anak, misalnya kayak kita bikin nanti kaos anak, itu mungkin kita nggak akan jual, tapi berdasarkan kedatangan. Misalnya kita nanti tentukan 20 kali datang baru dapat kaos. Jadi kita arahnya ngelihat dari stempelnya ini, dan ini nggak untuk dijual. Jadi ini yang membedakan nanti yang anak yang cuma datang atau yang setia datang, nanti kita bagikan di situ. Oke, next. Nah, untuk itu setelah tadi saya jabarkan masing-masing kelas, kita butuh bantuan. Kita punya guru pengajar, tapi kita butuhkan itu namanya guru pendamping, ya. Nah, ini saya juga buka bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan, belum ada pelayanan di bawah, ingin gabung pelayanan kita sebut jadi guru pendamping. Kerjanya guru pendamping itu apa? Nah, di sini masing-masing kelas itu nanti ke depan saya mau minta 2 guru pendamping. Nah, fungsinya guru pendamping seperti apa? Misalnya nih, guru ngajar butuh musik, menyalakan tape, kalau dia sendiri yang nyalain, ya ini pasti konsentrasinya ini. Nah, guru pendamping itu membantu ngabsenin, nanti capin buat namanya juga. Jadi ada menertibkan anak, yang namanya anak suruh diam itu susah. Kalau dapat 5-6 masih bisa, 1, 2, 3 mulai. Nah, kita yang butuh urgent itu guru pendamping untuk kelas Abraham dan kelas Ishak, ya. Jadi ini karena ini anak ini masih aktif. Nah, untuk itu kita butuh kerinduan Bapak Ibu untuk sokong dalam bantuan dalam tenaga, yaitu guru pendamping. Bagi yang berminat nanti bisa daftar di depan di KRNI. Kalaupun misalnya belum saat ini, ke depan saya bisa standby di lantai 1. Kapan aja kita welcome untuk guru pendamping ini. Oke, next. Guru musik. Nah, ini peran ini sangat penting. Saat ini guru musik kita ini baru 1 yang biasa main, Kak Randy tadi. Oh, di belakang musik. Jadi pemain musik kita ini cuma 1. Nah, selama ini saya juga bantuin, ya. Saya sebisanya, kuncinya juga terbatas. Bagi Bapak Ibu yang punya talenta main gitar, bagi yang bisa main musik, bisa membantu kita, ya.
itu juga sama, bisa bantu di ini. Next. Nah, ini yang salah satu yang tadi saya bilang, actionnya adalah satu, kita ngecat. Ini tadinya ini gambar-gambar yang udah rusak, kita cat lagi. Tadinya belum ada korden, ini gereja udah dikasih korden. Di kelas balita nanti ke depan kita ada yang namanya karpet karet dan sudah terpasang, ada mainan tapi masih terbatas. Jadi ini action yang udah kita lakukan di bulan Januari. Nah, ini yang masih diajukan ke gereja. Saya masih mengajukan ke gereja, ke depan juga akan dilempar ke bawah juga untuk kita mencari yang namanya 2 set proyektor, karena ke depan ini kita butuh ngajar itu namanya anak dengan majunya teknologi. Sekarang ini kalau kita pakai cara tradisional itu udah anak susah, tapi kalau pakai komputer sekarang, pendeta aja sekarang kalau khotbah juga udah mulai menggunakan proyektor seperti ini. Jadi anak juga ke depan arahnya ini, dan proyektor ini butuh 2 set itu buat kelas Yusuf dan kelas Yakub. Jadi kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Saat ini yang baru ada sumbangan dari jemaat itu ada 2 buah set komputer udah ada sumbangan. Jadi proyektor ini masih didoakan. 1 set CCTV. Jadi ke depan kita mau pasang setiap kelas ini adalah CCTV. Fungsinya buat apa? 1 buat kontrol kita para guru, aktivitas anak seperti apa. Yang kedua ke depan nextnya kalau kita udah bisa buat website, nanti ke depan Bapak Ibu kan ibadah di bawah, ingin tahu kegiatan anaknya seperti apa, nanti bisa masuk ke website itu dan ini. Tapi ini masih diproses, jadi masih jangka panjang sekali. Cuma kita mau CCTV ini untuk pengawasan murid dan kita guru sendiri pendamping, jadi buat evaluasi kita. Yang dipasang cuma 3 kelas ini. Kelas Abraham nggak dipasang karena takutnya ibunya ada yang menyusui, nggak mungkin kita pasang CCTV di situ. Next. Oke, nah ini yang masih kita butuhkan untuk kelas Ishak. Jadi kelas Ishak ini kita butuh meja dan kursi. Ini 1 setnya itu kira-kira 1 meja dan 4 kursi itu kurang lebih 1 juta plus minus ya. Ini kenapa butuh meja ini? Karena kita ke depan tuh aktivitasnya adalah mewarnai. Nah, kalau Bapak Ibu lihat karpet ini ditaruh diwarnai pasti sobek kertasnya. Jadi selama ini kita mau aktivitas sudah susah. Sedangkan kalau Bapak Ibu bisa lihat meja saat ini yang ada yang di Kaalek ini, itu kalau buat yang kelas kecil, kelas Ishak, ketinggian susah juga. Maka dari itu yang kita ingin ajukan ke gereja itu adalah 6 set meja. Ini juga masih diajukan, kita butuh dana 6 juta. Next. Nah, ini ke depan juga kita mau menyediakan tiap kelas itu lemari. Lemari ini fungsinya buat apa? Karena ke depan itu kita mau minta Bapak Ibu juga kalau punya mainan-mainan layak pakai ya, boleh disumbangkan ke sini, karena kita juga butuh anak-anak sosialisasi berupa bermain bersama, itu butuh mainan-mainan. Jadi jangan mainan yang rusak ditaruh sini, jangan. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya mainan layak pakai disumbangkan ke kita berterima kasih sekali. Nah, ini nanti kita sediakan tempatnya buat naruh mainan. Jadi setelah mereka bermain, kenapa bentuk lacinya seperti ini? Biar segera dia bisa merapikan, masukin, ditaruh. Kalau lemari yang seperti di ujung sana susah, anak mau naruh, mau ngerapin nggak bisa. Ini memang porsinya buat anak. Next. Nah, ini sangat penting ini share foto. Jadi ke depan ini kita, kalau Bapak Ibu lihat toilet kita ini benernya toilet dewasa dan sudah tidak layak untuk anak-anak. Bapak nanti boleh lihat. Ke depan kita mau bangun cuci tangan massal. Nanti mungkin dapur itu bisa digunakan, plus toilet buat anak, karena kalau toilet buat dewasa juga kasihan. Next. Nah, dekor kelas ini masih kosong, nanti ke depan kita mau dekor. Kita juga mau beli namanya timbangan bayi, alat ukur tinggi badan, gambar-gambar, mainan dan buku.
Ya kan, kita kurang lebih budgetnya 10 juta dulu untuk di awal sambil menunggu dari Bapak Ibu untuk ataupun nanti jemaat bagi yang punya mainan-mainan layak pakai untuk disumbangkan ke kita. Kita juga butuh gitar. Selama ini gitar kita pinjem, cari-cari gitar di bawah, cari di mana, karena gitar sendiri kita untuk api saat ini belum ada, ya. Jadi selama ini kita pinjam, nanti ke depan kita budgetin, kita setidaknya harus punya 2 gitar untuk kelas Yakub dan Yusuf, masing 2 juta. Terus kita juga seragam guru. Ini kita bikin launching ini, seragam juga biaya masing-masing. Ke depan kita juga minta seragam yang mungkin pakai kerah, jadi nggak terlalu formal seperti ini karena launching. Kita pakai seragam ini dulu. Pensil warna, krayon, ini juga kita butuhkan dari semua kelas. Kita 3 juta, jadi kurang lebih yang dibutuhkan saat ini kurang lebih 80 juta. Sedangkan gereja kemarin sudah mulai keluar, kalau dihitung-hitung itu hampir 30 juta, hampir 20, hampir 30 juta. Ini buat bangun sekat, bangun AC ini udah ada. Nah, istilahnya gereja sudah memodalin kita lah untuk melaksanakan Ebenezer Kit ini. Next. Ya, jadi paling itu aja presentasi dari saya. Saya mau ngajak Bapak Ibu, mari kita dukung Ebenezer Kit ini karena ini juga buat anak-anak kita. Mari kita sama-sama membangun Ebenezer Kit ini supaya menjadi lebih maju. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau apa nih, karena kita mulainya molor, sedangkan jam 10 juga ada harus ibadah. Untuk itu nanti kita akan sediakan kertas atau pulpen nanti di depan, boleh bertanya, nanti akan kita jawab melalui warta. Jadi kalau komunikasinya kita nanti melalui warta, jadi semua pertanyaan Bapak Ibu atau masukan ini boleh ditulis buat kemajuan kita, karena saran dari Bapak Ibu juga bagus buat perbaikan kita. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan buat Kak Nini. Sekolah minggu tertantang memberikan sesuatu yang lebih baik lagi buat kemuliaan Tuhan, dan kita percaya kita mau menciptakan generasi yang baru yang benar-benar cinta akan Tuhan, yang benar-benar militan jadi tentaranya Tuhan. Siap ya Bapak Ibu? Biarkan keluarga kita menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa malam ini. Oke, kita akan acara selanjutnya masih ada 2 acara lagi, launching Ebenezer Kit secara resmi, dan setelah itu nanti ada door prize. Launching Ebenezer Kit akan ditandai dengan penyerahan kaos sekaligus memakaikannya dari Pak Ketua kepada Ketua Kategorial. Jadi kalau ada Ketua Ebenezer Kit, di atasnya ada Ketua Kategorial yang mengetuai semua komisi. Jadi ada komisi wanita, ibu-ibu di sini bisa gabung di komisi wanita, ada kaum pria, bapak-bapak di sini bisa gabung di kaum pria, ada dewasa muda, ada youth yang anak-anaknya sudah gede bisa masuk di youth juga. Itu di bawah Bapak Pendeta Jelatuan Berwali. Silakan Pak Jelatuan Berwali. Silakan. Mungkin sebelum Anda mungkin ada sepakat ya Pak tadi. Saya sangat berterima kasih karena ini bidang yang baru yang pernah saya pegang. Sebelumnya bidang-bidang yang lain, dan baru kali ini saya dipercaya untuk pegang bidang kategorial. Jadi saya sebenarnya baru di bidang kategorial ini. Namun saya bersyukur saat saya baru pegang bidang ini, saya melihat ada sesuatu yang baru juga di pelayanan anak-anak dengan nama Ebenezer Kit. Dan saya ingat satu firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayat 42 yang berkata bahwa barang siapa yang menyesatkan dari salah satu anak-anak yang kecil yang percaya ini, lebih baik daripadanya diberikan kilangan, diikat lehernya dengan kilangan batu dan dilemparkan ke laut. Artinya apa? Pelayanan anak-anak adalah pelayanan yang sangat mulia, sekaligus pelayanan yang sangat berat. Karena Tuhan Yesus sendiri berfirman, kalau kita nyesatin anak-anak ini, lebih baik leher kita diikat sama batu dilempar ke laut. Kenapa?
Karena generasi anak-anak ini menentukan generasi yang akan datang. Jadi kalau kita merusakkan, menyesatkan generasi yang anak-anak ini, artinya kita akan merusakkan atau menghilangkan generasi yang berikutnya. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak kita ini kita sesatkan, maka generasi kedepannya atau generasi berikutnya adalah generasi-generasi yang sesat dan generasi yang rusak. Jadi pelayanan Ebenezer Kids adalah pelayanan yang berat, pelayanan yang mulia, yang perlu dukungan dan doa. Dan saya diingatkan satu firman Tuhan juga bahwa di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 21, 2 Tawarik 31 ayat 21 berkata demikian. Ini khusus untuk guru-guru ABI. Dengarkan firman Tuhan ini sebelum saya meresmikan Ebenezer Kids dan mendoakan mereka. Firman Tuhan berkata demikian, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Saya ulangi lagi, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan melalui gerejanya di tempat ini, mari kita mulai dengan mencari Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, mencari Tuhan untuk menerima kekuatan dan pengurapannya. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan berkata demikian, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Jadi ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan pada guru-guru Ebenezer Kids. Yang pertama adalah mulai segala sesuatu dalam pelayanan terhadap anak-anak ini dengan mencari Tuhan, dengan berdoa. Jangan pernah andalkan pengetahuan, kekuatan sendiri, pengalaman sendiri tanpa Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menasihatkan kita semua, khususnya guru-guru Ebenezer Kids, carilah Tuhan. Berdoa dulu sebelum mengajarkan firman Tuhan, sebelum melayani anak-anak. Doa dulu, cari Tuhan. Dan yang kedua yang harus dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu adalah lakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Saya percaya dengan dimulai mencari Tuhan dengan doa dan juga melakukan semuanya dengan segenap hati, pelayanan Ebenezer Kids ini pasti berhasil dalam anugerah Tuhan. Dan anak-anak yang merupakan generasi penerus dari gereja ini yang akan dilayani oleh guru-guru ini, saya percaya akan menjadi generasi yang baru, generasi akhir, generasi penuntas yang akan menaklukkan dunia ini dengan kebenaran firman Tuhan yang ditanam melalui pelayanan Ebenezer Kids. Dan bagi orang tua kami, saya khususnya sebagai hamba Tuhan, mohon jangan pernah sekali-kali mengandalkan pelayanan firman itu, penanaman kebenaran firman Tuhan itu hanya kepada guru-guru atau pelayanan Ebenezer Kids, tetapi pelayanan firman itu kepada anak-anak kita masing-masing adalah dimulai juga dari setiap kita orang tua. Jadi orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya setiap hari untuk baca firman. Saya mengajarkan anak-anak saya baca firman dari kecil. Sekalipun belum bisa baca, ajak mereka, kita baca, dia dengar. Ketika mereka sudah mulai bisa baca, ajari mereka untuk baca, mulai 1 perikop, 1 pasal. Jadi setiap hari mereka pun di rumah kita sudah tanam benih firman itu. Dan jangan lupa, setiap hari anak-anak kita tumpangi tangan dan doakan mereka. Tadi Pak Denny sudah minta bahwa kerjasamanya kepada orang-orang tua, di rumah pun doakan anak-anak kita. Supaya apa? Jangan dengan pelayanan yang kita lakukan terhadap anak kita masing-masing dan juga pelayanan Ebenezer merupakan satu sinergi, satu kerjasama yang luar biasa yang akan menjadikan anak-anak kita generasi yang kuat dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Generasi yang akan tetap berdiri untuk menaklukkan dunia ini, bukan ditaklukkan oleh dunia, bukan disesatkan oleh dunia, bukan dipengaruhi oleh dunia, tetapi anak-anak kita akan berdiri dan bangkit menjadi generasi yang menaklukkan dunia dan mempengaruhi dan mengubahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Guru-guru boleh saya doakan guru-guru.
Oke, ini jadi simbolisnya Kak Budi sebagai ketua kategorial untuk membuka Ebenezer Kid. Kita sambut dengan tepuk tangan bersama-sama. Oke. Ya. Pakai sendirilah. Kita selain itu juga butuh support dari orang tua. Kesempatan ini kami guru-guru merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami minta support doa dari semua orang tua. Saat ini nanti diwakilin Pak Budi akan mendoakan kita, tapi kami minta seluruh orang tua pedangkan tangan ke arah kita, supaya apa yang kita ajarkan nantinya ke anak-anak benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan satu kebenaran, sehingga anak-anak ini akan membentuk benar-benar dasarnya jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, dengan saya pakai baju Ebenezer Kid ini, maka saya sebagai hamba Tuhan dan ketua kategorial meresmikan Ebenezer Kid sebagai sebuah wadah pelayanan bagi generasi anak-anak yang ada di GPI. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang lebih lagi buat Yesus. Haleluya. Dan kita sama-sama mendoakan guru-guru sekolah minggu. Amin. Haleluya. Guru-guru boleh berlutut. Ya Yesus. Mari kita arahkan tangan kita kepada setiap guru-guru sekolah minggu yang ada di hadapan kita, yang sudah berlutut di hadapan Tuhan, yang menyerahkan hidup mereka untuk boleh dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi alat di dalam tangannya bagi generasi penerus, yaitu generasi anak-anak yang Tuhan percayakan untuk mereka bimbing, didik, ajar di dalam setiap kelas-kelas di Ebenezer Kid setiap hari minggunya. Kita percaya bahwa tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu bahwa dengan Tuhan, dan kita percaya bersama dengan Tuhan mereka akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bagi generasi penerus, generasi Ebenezer Kid di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan setiap guru-guru ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati mereka, Engkau melihat hati mereka yang mereka dedikasikan, yang mereka serahkan kepadamu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Hamba tahu mereka penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu hamba berdoa bersama dengan orang tua murid bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kekuatan, hamba mohon hikmat, hamba
turun atas setiap mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan kuasa, mereka melayani dengan hikmat Tuhan, mereka melayani dengan pengurapan Tuhan, mereka melayani anak-anak Ebenezer Gate ini dengan kasih yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pengurapan-Mu atas hamba-Mu Denny Indrawan yang sudah boleh Kau tetapkan menjadi ketua Ebenezer Gate di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan yang baru, anggur yang baru. Terimalah kuasa dan kekuatan, hikmat dan kasih Kristus dalam hidup-Mu untuk mengemban tugas tanggung jawab ini, melaksanakan dan menyelesaikan dalam anugerah Tuhan dan perkenanan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan telah taruhkan menjadi visi dalam hidup-Mu bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, semuanya laksanakan bersama dengan Tuhan, laksanakan dengan sehati dan sepakat, laksanakan dalam anugerah Tuhan, laksanakan dengan segenap hati, dan percayalah visi itu akan menjadi genap, akan menjadi kenyataan. Ebenezer Gate memperoleh perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga generasi ini menjadi generasi yang kuat dan generasi penuntas di hari-hari terakhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan-Mu atas setiap guru suami yang ada dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 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 dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan guru-guru ini ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka Tuhan, sekali lagi hamba berdoa, pakai mereka untuk melakukan apa yang Engkau ingin mereka lakukan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, mereka kerjakan dalam ketaatan dengan segenap hati bagi setiap anak-anak Ebenezer Gate di tempat ini ya Tuhan. Sehingga sungguh mereka boleh terus berdiri di hadapan-Mu, setia sampai garis akhir, menyelesaikan panggilan yang Tuhan telah berikan bagi mereka untuk mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak Ebenezer Gate ini dalam takut dan kebenaran Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga setiap anak-anak Ebenezer Gate, mereka boleh dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka memperoleh masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tidak seorang pun dari anak-anak Ebenezer Gate yang akan terhilang. Semua mereka terpelihara di dalam Tuhan sampai pada Engkau datang kedua kali. Tidak akan ada yang menyimpang dari jalan jalan-Mu. Mereka akan terus tetap berjalan dan ada di jalan-jalan-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Anak-anak Ebenezer Gate akan bertumbuh menjadi besar dan dewasa di dalam terang Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan sekali lagi, masa depan mereka dan hidup mereka ada sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Orang tua mereka Tuhan berkati dengan hikmat, kemampuan, kuasa daripada-Mu untuk juga mendidik anak-anak ini di dalam kebenaran firman-Mu dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan sekali lagi kami menyerahkan guru-guru sekolah minggu, anak-anak Ebenezer Gate, orang tua murid, dan pelayanan Ebenezer Gate ini hanya kepada-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan, karena kami tahu daripada-Mu segala sesuatunya, oleh-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya boleh jadi dan genap oleh Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima berkat dan meyakini akan penggenapan janji Tuhan katakan amin.